Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami Tuhan nafas kehidupan dan kesehatan dan semangat yang luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah kami, berkati kami Tuhan, berkati kami juga dan berkati juga orang tua kami yang ikut dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian kita. Yuk, adik-adik harus bangkit berdiri semuanya dulu. Kita angkat lagu pujian kita penuh semangat. Oke, adik-adik? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Kita mengucapkan bersama-sama. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita berdoa untuk pengakuan dosa kita, mari kita bernyanyi lebih semangat lagi. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Agustus adalah Keluaran 3 ayat 8. Yang bacakan untuk kita. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pengakuan iman rasuli kita, ada baiknya kita bernyanyi sebuah lagu pujian. Nah untuk itu adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri dan lebih semangat untuk bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Kita
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Bertemu lagi nih sama Kak Beta di Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Dan sebelum kita mau membaca firman Tuhan dan mau mendengarkan ceritanya, Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu sebelumnya. Jadi adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat yang Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati kami agar kami bisa memahami setiap firman yang kami dengarkan, setiap bacaan Alkitab yang kami dengarkan, dan kami dapat menjadikan pedoman bagi kehidupan kami nanti selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkannya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam syukur, amin. Nah adik-adik, di Minggu tanggal 22 Agustus 2021, firmannya terambil di dalam kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Nah, kalau sudah membukanya, sama-sama bilang amin. Oke adik-adik, kita membacanya sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, adik-adik, kakak taruh Alkitab kakak dulu. Jadi adik-adik, ini cerita
pada Amsal ini, sebelum kakak mau masuk, kakak mau jelaskan atau kakak mau memperkenalkan tokoh Alkitab yang namanya Salomo. Jadi Salomo itu, ada yang tahu nggak nih adik-adik, siapa sih Salomo? Pernah dengar cuma nggak tahu ceritanya? Oke, wajar, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak buat Horong 2, Horong 3, atau Horong 1 juga bisa kalau masih ingat nih cerita tentang Salomo itu apa. Nah, Salomo itu adalah, nih kakak ada tunjukin gambarnya. Ini gambar Salomo, Raja Salomo. Salomo adalah seorang raja di mana dia raja ketiga dari Raja Israel. Jadi Salomo ini raja ketiga, raja orang Israel. Nah, kenapa di sini? Oh, ternyata dalam gambar yang kakak kasih, Salomonya ini lagi berdoa. Nah, Raja Salomo dikenal dengan hikmat. Nah, Raja Salomo itu dia terkenal dengan kata hikmat. Kenapa ya Raja Salomo dikenal dengan hikmat? Apa sih hikmat, Kak? Apa sih gitu kan? Nah, kakak mau cerita dulu sebelumnya. Jadi Salomo pada suatu saat dia dinobatkan atau dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Padahal saat itu posisi Salomo adalah raja yang paling sudah menjadi raja, tapi dia umurnya masih muda. Jadi dia dinobatkan atau dipilih oleh Tuhan sebagai raja. Nah, ketika itu Salomo meminta kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, memintanya tidak meminta macam-macam. Dia hanya meminta, berikan aku Tuhan sebuah hikmat, berikan aku Tuhan pengertian hikmat. Nah, ini adik-adik, si Salomo hanya meminta ini kepada Tuhan. Padahal waktu itu sebelum Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, Salomo ditawarkan oleh Tuhan ada dua hal, yaitu kekayaan dan kemenangan di dalam dianya. Dan yang kedua adalah dia menang di dalam peperangan. Nah, dua hal yang ditawarkan Tuhan untuk bisa dimiliki oleh Salomo. Ternyata Salomo nggak memilih dua-dua ini, dia malah memilih cuma hikmat. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan doanya, Salomo memiliki hikmat tersebut. Apa sih hikmat, adik-adik? Hikmat itu adalah sesuatu pikiran yang kita bisa menilai benar baiknya, terus tidak baiknya juga. Jadi kita kayak, oh nih kita paham ada yang benar, ada yang tidak, dan kita bisa memilahnya, melakukannya. Kita bisa punya pikiran itu. Nah, jadi Raja Salomo di sini mampu nih, dia bisa memilih atau dia benar atau tidak, adil atau tidak. Dan juga ada satu cerita tentang Salomo yang kita bisa melihat bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang penuh hikmat, raja yang adil, raja yang bijaksana. Jadi sebuah cerita, ini kakak lepas ya, kakak lepas. Nah, ceritanya itu adalah ini. Ada bisa melihat nggak adik-adik ceritanya ini? Pernah nggak mendengar cerita terkait ada dua orang perempuan yang datang ke raja untuk memperebutkan seorang bayi? Pernah mendengar ceritanya adik-adik? Nah, jadi ceritanya ini adalah ada dua orang perempuan nih. Dua orang perempuan, dia memperebutkan satu orang bayi. Nah, satu orang bayi ini mereka memperebutkannya dengan cara ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Nah, dua perempuan itu memperebutkan itu di hadapan raja. Raja ini Raja Salomo. Nah, caranya Raja Salomo untuk mengetahui siapa sebenarnya ibu kandungnya adalah dengan cara yang Raja Salomo bilang seperti ini kepada dua orang perempuan itu. Kalau begitu, bagi aja anak ini, potong, bagi dua, dan satu mas dapat setengah, satu perempuannya dapat setengah lagi. Nah, tragis kan ya adik-adik ya, kok dibagi bayi ini? Kalau misalkan kita berpikir, oh adil nih, setengahnya dapat perempuan ini, setengahnya dapat perempuan ini lagi gitu kan, jadi adil.
Tapi di situ adalah jebakan dari si Salomo. Salomo berpikir adil nih, berpikir bijak, dia berpikir hikmat. Gimana supaya mengetahui kedua ibu di antara kedua ibu ini adalah ibu kandungnya. Akhirnya salah seorang dari dua ibu ini, dia bilang, oh nggak usah, tidak usah dibagi, kasih aja sama yang lainnya gitu. Kasihan gitu, ada rasa tega, ada rasa sedih, ada rasa yang tidak mau anaknya dibagi menjadi dua, anaknya dipotong menjadi dua, dibelah gitu kan. Dan ternyata di situ Raja Salomo langsung menilai, oh berarti yang tidak mau ini adalah ibu kandungnya, berarti yang menolak ini anak ini untuk dibagi menjadi dua itu adalah ibu kandungnya. Nah ternyata dari ceritanya Salomo ini akhirnya dapatlah, oh ternyata ini nih ibu kandungnya. Karena tidak ada satupun manusia atau tidak ada satupun seorang ibu mau melakukan yang tragis sama anaknya. Betul kan adik-adik? Makanya kenapa si Salomo ini dibilang sebagai raja yang sangat penuh dengan hikmat, raja yang penuh dengan kebijaksanaan dan adil. Nah itulah dia adik-adik, hikmatnya datang dari Tuhan, karena Tuhan yang mengabulkan doanya. Nah adik-adik, dari cerita Salomo, dari seorang Raja Salomo, kakak mau membuka pikiran adik-adik untuk menyambungkan ke dalam ayat yang tadi kita bacakan pada Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4, di sini ternyata Salomo memberikan saran nih, mengingatkan kita nih, kepada adik-adik juga, bahwa kita harus mendengarkan didikan seorang tua. Nah, didikan seorang tua ada di situ didikan, ajaran, dan nasihat yang mau dikasih oleh seorang Salomo. Jadi Salomo ini mengajarkan kita nih, mengingatkan kita bahwa 3 hal yang kita dapatkan dari orang tua kita harus mengingatkannya, mengingat gitu, dan menyimak apa yang ternyata orang tua kasih, orang tua ajarkan, orang tua didik, orang tua nasihatkan, itu adalah suatu hal yang baik. Kenapa sih di situ Salomo mau ngasih informasi, mau mengingatkan kita bahwa kita harus mendengar didikan orang tua? Itu karena Salomo juga punya orang tua namanya Daud. Jadi Salomo ini keturunan Daud. Jadi Daud punya anak namanya Salomo, dan Daud kan sebelumnya menjadi raja nih. Nah, raja dan digantikan oleh si Salomo menjadi raja lagi. Jadi Salomo ini dia ingat didikan si Daud. Daud selalu mendidikkan bapaknya Salomo. Si Daud selalu mendidik Salomo menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang menjadi anak-anak terang, menjadi anak Tuhan, dan selalu ajaran-ajaran Tuhan, didikan Tuhan, nasihat dari Tuhan yang selalu diajarkan ke Salomo. Nah, jadi Salomo mengingatkan kita kembali bahwa ketiga hal ini kita harus ingat. Nah, mungkin nih kakak, mungkin juga buat adik-adik, mungkin juga buat kakak pernah juga bosan, atau kakak juga pernah marah, kakak juga pernah kecewa, kakak juga pernah melawan setiap 3 hal ini kepada orang tua kakak. Pernah dong, pasti dong adik-adik pernah gitu kan. Atau bisa dibilang, anak ini ngeyel banget gitu. Atau kita ngeyel nih ketika kita dinasehatkan, jangan main itu gitu, nanti kamu jatuh. Nah, kita malah main aja terus kan, kayak itu berarti katanya kita ngeyel. Dan ternyata ketika kita sudah jatuh dan kita mengalami sebuah kesalahan atau ini, dan kita baru mengingat, ternyata nasihat yang tadi mamah kakak atau mamah kalian atau bapak kalian yang ngasih ternyata bener, aku nggak boleh main ini, aku nggak boleh main itu, karena itu nanti aku akan jatuh gitu. Nah, ini adik-adik, didikan ajaran dan nasihat. Nah, didikan ajaran dan nasihat ini yang mau diajarkan untuk adik-adik semua, bahwa kita harus pertama mendengar
Apa sih yang kita dengar? Misal, pernah dikasih tahu sama orang tua kalau kita mau pergi, kita harus pamitan, kita harus cium tangan. Nah, itu sebuah didikan loh adik-adik. Karena kita dididik nih menjadi anak yang sopan terlebih dahulu gitu kan. Dari kecil kita sudah dididik untuk cium tangan, untuk bilang mah pamit, pak pamit, mah aku pergi dulu, hati-hati ya nak. Nah, itu tuh sebuah didikan dari kecil, dan itu nanti ketika kita sudah terbiasa dengan didikan itu, kita mulai oh iya benar gitu. Kita mulai terbiasa, kita mulai berhidup yang sopan, hidup yang benar, hidup yang memang terlihat dan tampak sopan gitu. Nah, pertama kita mendengar apa yang kita dengar dari telinga. Misalkan bapak kita nyuruh, nak ambil dulu gelas, ambil dulu air gitu. Kita disuruh orang tua. Kita mendengar nih, kita mendengar dengan telinga kan, kita mendengar. Tetapi ketika itu langsung nggak sih kita melakukannya? Nah, langsung nggak kita langsung gerak ambil air? Terkadang kita nggak ya. Kalau kakak kadang tergantung nih, kalau kondisi kakak lagi santai, kakak malas juga. Nah, tapi kalau misalkan kakak lagi ya selajur gitu, boleh lah gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mendengar, kita melihat atau memahami. Misal nih, contoh nih ya, contoh ketika ada orang tua bilang seperti ini, nak nanti mama pergi nih sama bapak, pergi nih keluar, kamu jaga adik ya gitu, kata mama bapak. Oh iya, itu adalah sebuah perintah nih dari orang tua. Ketika itu kita oh iya mah gitu, kita dengar nih ya, kita pahami, ternyata kita pahami nih, duh iya ya benar ya, orang tua kita pergi sedangkan adik di rumah nih lagi nangis. Kita harus, nggak mungkin dong kita meminta pertolongan sama tetangga untuk menenangkan adik kita. Nah, itu kita memahaminya, kita memahami, oh iya, karena adik kita lagi nangis, dia butuh kita nih sebagai penghiburnya, atau kita main sama adik. Nah, berarti kita paham, oh iya berarti anak adik ini harus kita temanin, harus kita ajak main juga. Nah, itu memahami. Ketiganya adalah kita melakukan. Nah, ketika adik-adik sudah memahaminya, baru kita melakukannya. Berarti ini kita paham bahwa hal yang kita dengar, hal yang kita lihat adalah sesuatu yang baik, hal yang kita melihat nih bahwa oh itu adalah sesuatu yang didikan yang baik, didikan yang benar, dan orang tua nggak pernah akan ngasih sesuatu didikan yang salah, dan itu kita melakukannya. Nah, ini yang maksud dari 3 hal itu, supaya kita bisa berhikmat dengan adanya seperti Raja Salomo, kita harus mendengarkan didikan, ajaran, nasihat dari orang tua, terus bagaimana caranya kita mendengar atau kita menyimak dari perkataan orang tua. Setelah itu kita memahami apa sih arti dari didikan, ajaran itu kita pahami, dan ketika kita mempunyai hikmat dan kita melihat nih benar baiknya didikan itu dan kita mampu melakukannya. Nah, ini nih Salomo mau mengajarkan kita ini semua adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena Salomo tadi memberikan contoh bahwa dia juga mendapatkan didikan, ajaran, dan nasihat dari seorang ayah yang namanya Daud. Nah, ngomong-ngomong soal ayah, soal bapak, kita punya orang tua, ada bapak, ada ibu ya. Ada bapak, ada ibu. Ini orang tua kita. Nah, sebelum kakak mau mengakhirinya, ada yang dekat sama ibu nggak, adik-adik semua di sini? Pasti sering banget nih, pasti semua adik-adik sekolah minggu dekat sekali sama seorang ibu, dekat sekali sama mamanya. Kadang-kadang ma ada pentol, ma ada es krim gitu. Nah,
ketika itu adik-adik mulai merasa bahwa lebih dekat sama mama ternyata gitu. Nah, ternyata adik-adik di dalam ajaran Alkitab tadi kan di situ di ayat yang pertama kok cuma disebutin ayah doang gitu, kok cuma disebutin bapak doang. Nah, padahal orang tua kita ada dua, ada bapak ada ibu. Nah, jadi adik-adik di sini cuma sekedar contoh. Kenapa sih bapak gitu? Bapak di sini maksudnya adalah ke arah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sebagai bapak kita. Tuhan Yesus sebagai ayah kita, yang mengajari kita, yang memberikan didikan kepada kita, yang menasehatkan kita. Tetapi di sini untuk sampai nih didikan dan ajaran nasihat yang dari Tuhan yang mau disampaikan ke kita, itu Tuhan sampaikan dulu nih ke orang tua kita. Tuhan sampaikan dulu ke orang tua kita, baru orang tua kita menyampaikannya ke kita. Makanya itu disebut sebagai wakil Tuhan. Jadi orang tua itu disebut sebagai wakil-wakil Tuhan untuk kita. Nah, ada sebuah penelitian adik-adik. Jadi di dalam suatu penjara, adik-adik tahu nggak penjara apa? Penjara itu kan adalah orang-orang yang berkumpul, kumpulan orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan sebuah kejahatan. Nah, ada penelitian dan kakak dapat informasinya dari seseorang. Jadi penelitiannya itu adalah orang-orang penjara adalah kebanyakan hampir 70% itu tidak dekat dengan ayahnya, tidak dekat dengan bapaknya. Waduh, kenapa itu? Karena dia tidak mengikuti didikan, ajaran, dan nasihat dari bapaknya. Nah, adik-adik, jadi kalau kakak boleh cerita nih, kakak memang sangat dekat nih sama mama kakak. Mama kakak, ibu kakak sangat dekat. Tetapi kakak jujur, kakak lebih takut sama bapak kakak. Kenapa ya kakak lebih takut sama bapak kakak? Karena bapak kakak lebih galak daripada mama. Nah, ternyata yang galak-galak itu, yang selalu marah-marah itu, ternyata itu didikan yang memang sampai zet ke hati kita. Oh, ternyata ini gitu. Ternyata itu galak itu menunjukkan kasih sayang orang tua supaya kita ini tidak berlari kemana-mana, supaya kita ini tidak membelok kiri belok kanan dengan jalan yang lurus. Bapak kakak, bapak kita semua menuntun kita meskipun dengan galak-galak gitu. Itu oke adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa kemarahan seorang tua ketika mendidik, kemarahan seorang tua ketika menasehatkan, kemarahan seorang tua ketika lagi mengajari adik-adik sekolah gitu kan, ketika 3 ditambah 3 adik-adik menjawab 5, seharusnya 6 gitu, malah orang tua lebih marah. Itu sebenarnya menunjukkan sebuah kasih sayang orang tua kepada kita. Dan untuk membalas kasih sayang orang tua itu kepada kita, kita harus seperti Salomo yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan keadilan, dan selalu mendengarkan didikan, ajaran, dan nasihat orang tua. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan cerita pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Nah, kakak akan kasih tugas buat adik-adik, yaitu menyanyi kembali nih adik-adik. Menyanyi kembali lagu Marsikola Au Amang. Nanti link YouTube-nya kakak akan bagikan juga. Nanti divideokan, habis itu divideokan, setelah divideokan dikirimkanlah ke grup horongnya masing-masing. Oke adik-adik, sekian yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa minggu depan tetap beribadah dan terus tetap melayani Tuhan meskipun di dalam masa pandemi. Oke adik-adik, dadah. Nah, cuman sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami
telah mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi anak yang mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat, mendengarkan ajaran, dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi seorang Salomo di dalam kehidupan kami yang penuh dengan hikmat. Ketika kami mempunyai sebuah masalah, ketika kami mempunyai sebuah kebimbangan, kami dapat memilih yang adil, kami dapat memilih penuh dengan hikmat keputusan itu Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini Tuhan yang kami dengarkan menjadi pedoman kami, anak-anak-Mu, untuk menjalankan aktivitas. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami masing-masing di rumah ini Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu HKBP Palangkaraya, baik itu yang di RTA, di Letare, dan di Kasongan. Tuhan, tolong pimpin kami anak-anak-Mu di dalam persekolahan kami, di dalam kehidupan kami, baik kami dalam masa pendidikan kami, SD, SMP, dan juga TK. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kepintaran, Engkau juga yang memberikan kami kemampuan agar kami memahami setiap pelajaran yang kami terima. Dan juga Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan kami tahu bahwa kami ada dalam posisi pandemi virus COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami perlindungan, Engkau yang memberikan Roh Kudus kami, Engkau yang menutup bungkus kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap kuat, tetap sehat, dan tetap menjalani kehidupan kami dengan luar biasa penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan, dari Opung, dari semua keluarga besar, baik mama bapak. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau berikan kami sukacita yang begitu melimpah. Engkau tutup kami Tuhan dengan kesehatan juga Tuhan, dan Engkau juga memberikan kami yang sukacita begitu melimpah dalam menjalani aktivitas kami. Kami satukan hati kami Tuhan, tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan Yesus, gereja HKBP Palangkaraya. Kami menjadi penerus-Mu di dalam gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, didikan dan ajaran yang kami terima itu menjadi bekal kami di kehidupan nanti kaminya Tuhan, agar kami tetap selalu meneruskan ajaran dan didikan kami Tuhan di kehidupan kami yang akan mendatang. Biarlah Tuhan, pertumbuhan perkembangan gereja kami serahkan dalam tangan-Mu, dan seluruh pelayanan yang ada dalam ikut campur dalam pelayanan-Mu ini Tuhan menjadi layak di hadapan-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa buat Indonesia, negara kami. Biarlah Tuhan, Kau juga yang memberikan kekuatan, perlindungan yang begitu melimpah, dan sukacita yang begitu melimpah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami serahkan seluruhnya Tuhan, harapan dan cita-cita kami, dan juga seluruh perserahan kami Bapaknya dalam tangan-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan. Kakak akan kembali lagi minggu depan. Dadah, sampai jumpa. Salam. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat dulu di tangan kanan. Terus nanti persembahannya bisa dikirimkan melalui rekening gereja yang ada di bawah ini. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Angkat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan.
mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Nya. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nah, adik di sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kiranya melalui ibadah hari ini, iman kita semakin bertambah, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Minggu depan kita ibadah lagi seperti biasa. Dan jangan lupa untuk adik di sekolah minggu yang sudah menonton videonya, jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya ratingnya makin naik lagi. Tetap jaga kesehatan semua ya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Guru sekolah minggu HKBP Resort Palangkaraya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka, horas, horas, horas. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan
berkat kami melakukan ibadah kami, berkati kami Tuhan, berkati kesehatan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk mulai ibadah kita angkat lagu pujian kita ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri semuanya. Semangat ya. Ayo, 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 kita berbagi pada seseorang untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ucap terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Dalam dunia ini Yesus berpesan banyak orang ada dosa duanya anak masing-masing ketika untuk sesama Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitahukan Injil Kerajaan Surga serta mengunyahkan penyakit dan kelemahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah kita Tuhan, kita yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami